Halo teman-teman, kita di sini akan membahas investasi. Yang pertama, apa itu investasi? Yang kedua, manfaat investasi. Yang ketiga, jenis investasi. Yang keempat, strategi berinvestasi. Yang kelima, tantangan berinvestasi. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Oke, kita akan membahas apa itu investasi dahulu, yaitu kegiatan menanamkan modal atau aset ke dalam suatu instrumen dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan atau return dari dana yang diinvestasikan, baik dalam bentuk bunga, dividen, maupun apresiasi nilai aset. Selanjutnya, manfaat berinvestasi. Yang pertama, untuk meningkatkan kekayaan. Nilai dana yang diinvestasikan berpotensi bertambah seiring waktu. Yang kedua, untuk mengatasi inflasi. Investasi membantu menjaga daya beli agar nilai uang tidak tergerus inflasi. Selanjutnya adalah sumber pendapatan pasif. Beberapa instrumen investasi dapat memberikan imbal hasil rutin, misalnya dividen atau bunga. Selanjutnya, untuk melatih kedisiplinan finansial. Investasi membuat kita terbiasa mengatur pendapatan dan menyisihkan dana secara teratur. Berikutnya adalah jenis-jenis investasi. Yang pertama adalah reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Investasi reksadana memiliki risiko yang rendah, maka yaitu untuk pemula adalah sangat cocok. Selanjutnya adalah saham. Saham adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan atau bagian kepemilikan seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan. Saham memiliki risiko yang lebih tinggi daripada reksadana. Selanjutnya ada kripto. Kripto adalah mata uang virtual yang keamanannya dijamin oleh kriptografi. Kriptografi membuat uang kripto tidak mungkin dipalsukan atau dibelanjakan secara ganda dan memiliki risiko yang tinggi. Selanjutnya adalah properti. Properti adalah kekayaan, harta benda atau tanah milik yang bisa berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak dan memiliki jangka panjang dengan potensi nilai yang stabil. Properti sangat cocok untuk investasi jangka panjang karena memiliki nilai potensi nilai yang stabil. Ada juga jenis-jenis investasi yang lain seperti deposito, emas, dan obligasi. Serta investasi juga dibedakan dengan berdasarkan bentuknya, jangka waktu, sumbernya, dan pengelolaannya.
Selanjutnya ada untuk strategi berinvestasi. Yang pertama, dimulai sejak dini. Semakin cepat mulai, maka semakin besar manfaat untuk di masa depan. Yang kedua adalah belajar dan riset. Memahami dasar-dasar investasi sebelum terjun. Jadi kita belajar dulu tentang apa itu investasi dan bagaimana caranya, ambil untungnya bagaimana, setelah itu baru kita praktek langsung terjun berinvestasi. Yang ketiga ada diversifikasi portofolio. Jangan menaruh semua uang pada satu jenis investasi. Selanjutnya ada manfaat teknologi. Menggunakan aplikasi investasi dengan nominal kecil. Contoh aplikasinya yaitu dengan Bybit atau Stockbit, Pintu, dan juga lain-lain masih banyak. Selanjutnya ada tantangan berinvestasi. Yang pertama ada minim pengetahuan tentang keuangan. Yang kedua ada gaya hidup yang terlalu konsumtif. Yang ketiga ada terlalu takut mengambil risiko, karena investasi mempunyai risiko yang berbeda-beda. Selanjutnya keempat ada ketidakstabilan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi juga mengakibatkan naik turunnya risiko investasi yang akan dilakukan. Selanjutnya kelima ada sulit memilah informasi yang terpercaya. Yang keenam ada modal awal yang terbatas untuk melakukan investasi besar. Yang kelima ada kurang sabar dan akhirnya gampang menyerah. Jadi kita dapat menarik kesimpulan yaitu melalui investasi seseorang atau perusahaan mengorbankan sejumlah dana pada saat ini untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa depan. Dengan kata lain, investasi tidak hanya sekedar menyimpan dana, tetapi juga menempatkan pada instrumen atau kegiatan yang produktif, sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi serta memberikan keuntungan sesuai dengan resiko yang dihadapi.